Selamat pagi, kembali kita dalam renungan pagi hari ini. Dan kita sedang bahas tema itu, kuat di dalam Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kemarin kita telah membahas banyak hal tentang kuat dalam Tuhan. Biarlah kita tetap menguatkan hati kita, mempercayai Tuhan. Bahkan kita tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, di bagian ini kita juga bisa hadapi. Hidup kita ini pasti tidak sendirian. Pasti kita hidup dalam sebuah keluarga. Mungkin sudah ada seorang ayah atau seorang ibu atau bahkan seorang anak. Saudaraku yang kasih Tuhan, di tengah-tengah keluarga seringkali kita timbul masalah. Pertengkaran terjadi, bisa banyak hal, tapi seringkali bisa terjadi masalah ini karena masalah keuangan. Kondisi yang terjepit, tidak bisa bayar kontrakan, masih belum dapat pekerjaan dalam rumah, anak harus membayar uang sekolah anak, dan banyak hal itu bisa menimbulkan masalah di dalam kehidupan kita. Bisa kita dalam kondisi terjepit. Lalu harapan kita apa yang kita perlu kerjakan? Kita sudah mengandalkan Tuhan, kita sudah meletakkan, menguatkan hati kita, mempercayakan kita kepada Tuhan. Ada bagian yang perlu kita pahami. Firman Tuhan berkata itu yang disebut dengan kerukunan. Firman-Nya saudaraku yang Tuhan jelas. Di dalam Mazmur yang kita akan baca, yaitu di dalam Mazmur 133, dikatakan, nyanyian siarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Hal yang perlu kita pahami, kita mesti hidup rukun. Artinya di tengah-tengah kesulitan, kita tidak menyalahkan satu dengan yang lain, tapi kita boleh tetap membangun kerukunan satu dengan yang lain. Tidak perlu bertengkar karena kita dalam kondisi yang sulit. Kalau kita bertengkar dalam kondisi yang sulit, itu sama halnya ketika bangsa Israel dituntun Musa keluar. Dia dalam kondisi terjepit, tentara Mesir mengejar dia, dan banyak lagi lautan sedang menghadang di depannya. Itu betul-betul terjepit. Mereka marah-marah dan lain sebagainya, ketakutan, saling menyalahkan, bahkan menyalahkan Musa. Baik ketika tidak ada air, ketika tidak ada makanan dan lain sebagainya, Musa disalahkan. Saudaraku yang Tuhan, tidak terjadi kerukunan. Bila hidup kita ketika masa datang lebih kita tetap kondisi yang sama, tetap rukun satu yang saling menghargai dan lain sebagainya. Saudaraku yang Tuhan, itu yang Tuhan mau. Ketika kita rukun, firman-Nya berkata, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ada satu berkat yang mengalir ketika ada kerukunan. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ada berkat di dalam kerukunan yang sekata-kata seperti gunung Hermon. Di atas gunung Hermon itu ada salju, dan itu ketika panas itu meleleh menjadi air yang turun ke sungai Yordan, dan betul-betul kita bisa mengalami kehidupan. Saudaraku yang kasih Tuhan, bila hidup kita ini tetap menjaga kerukunan di tengah-tengah kesulitan, supaya berkat Tuhan bisa sampai di dalam kehidupan saudara. Berkat yang luar biasa. Amsal berkata di Amsal 20 ayat yang ketiga, terhormatlah seorang yang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Biarlah ini tidak terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Meledak di saat kesulitan itu datang. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan, ketika kita menaruh kerukunan dalam Tuhan, maka saudara yang Tuhan, maka berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Dan kita bisa berkata, Tuhan adalah kekuatanku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, bila kami boleh hidup rukun supaya berkat itu datang dan kami bisa kuat di dalam Tuhan. Haleluya.
Amin.